Anda hanya bisa berjaya di dunia, sukses karena mendapat jutaan ringgit, mungkin sukses karena mendapat dikagumi oleh orang-orang karena keputusan Tuhan sekalian. Tapi ingat, silap memutuskan dua di antara tiga hakim neraka, Tuhan. Itu hadis sahih, itu yang main-main, Tuhan. Dan ular yang akan menghukum. Nah, kalau sudah ular akan hukum, siapa yang akan menyelesaikan, Tuhan? Dan yang ketiga, la yasma'ul ulama, tak nak dengar kata ulama. Dia ajar ngaji, tahu lah ustaz ni ngada lah, apalah tu imam ni, apalah tu guru ni, apalah ustazah ni, asyik apa saja. Okey, mati saja di patok ular baru betul kata ustaz, dari patok ular baru kata betul. Oleh kerana tuan-tuan, jom kita tengok jamaah kita. Apabila jamaah kita berhasil, baik, tanya dan syabas, satu kemenangan buat tuan-tuan sekalian. Yang kedua yang kita perlu nilai adalah solat sunnah kita. Sembahyang sunnah itu dulu sudah saya ingatkan, kalau boleh sehari semalam jangan kurang dari 8 jenis atau 9 jenis solat sunnah sehari semalam. Pastikan ini. Kalau ini sudah ada tuan-tuan dan puan-puan, syabas dan tanya. Kalau belum, jom coba kita akhiri tahun ini, tinggal 1 minggu ini kita kejar, jom kita kejar. Tidak ada islah terlambat bagi orang yang memperbaiki diri. Bahkan mungkin itu kita menjadi husnul khotimah bagi kita. Walaupun 1 tahun kita tidak melakukan, tapi tinggal 1 minggu ini sebagai tanda kita, penyesalan kita mengisi dengan setidak-tidaknya 9 sembahyang sunat tadi. Apa tu 9 sembahyang sunat tadi? Pertama, syukur wudhu. Apabila tuan dan puan lepas wudhu saja, usahakan syukur wudhu, solat sunat wudhu. Tapi kalau tuan-tuan baru wudhu sekarang ada kelas majlis taklim macam ini, tak apa, terus duduk di majlis taklim. Karena duduk di majlis taklim itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini luar biasa. Duduk di majlis taklim, tuan-tuan, luar biasa. Saya tambahkan sedikit, kalau kita buka dan kitabnya Hajjul Abidin dan kitab-kitab yang lain, setidak-tidaknya orang duduk di majlis taklim macam kita ini, Allah memberi 6 keistimewaan, tuan-tuan. 6 keistimewaan. Ini hadis sahih. Saya terjemahkan saja. Pertama, duduk di masjid taklim nilainya sama dengan duduk di taman surga. Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan ini sejak tuan duduk sampai besok menghadap Allah SWT, kekal abadi dan gambarnya kekal. Seperti kita duduk dan baju kita sama, tidak akan kena fungus dan virus. Dan ori itu anda sekali boleh klaim nanti kepada mereka rakib dan atid. Saya pada 8 November 2012 di Soro Petronas, saya antara jam 1 hingga jam 2 mengaji dengan Ustaz Wahidin Soekarno. Mana gambar itu? Akan keluar, tuan-tuan. Boleh klaim? Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk di masjid taklim nilainya lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Subhanallah, kita tidak akan pernah mampu salat 1000 rakaat, tuan-tuan. Tapi ini kita mendapat anugerah. Yang ketiga, duduk di masjid taklim nilainya seperti mujahid bagi laki-laki, mujahidah bagi wanita. Yang sedang berperang di jalan Allah. Dan kita tengok selalu berperang adalah rakyat Palestina yang kehilangan emak, kehilangan bapak, kehilangan adik-beradik, dan tidak pernah takut walaupun senjatanya batu uji. Inilah hebatnya Allah memberi kekuatan pada rakyat Palestina yang akhirnya menghadap sabda Nabi Muhammad SAW di Palestina yang akan menang nanti bukan sekarang, tapi janji Nabi tidak pernah bohong. Baik, kita hanya sekarang berdoa dan menolong, mendoakan atau membantu sewajarnya. Baik, tuan-tuan sekalian, dan kita ternyata duduknya semacam ini dapat nilai sama, berperang di jalan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang duduk di masjid taklim, teman-teman sekalian, didoakan oleh ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat bersama kita tadi. Kita salam aja, Tuhan sekalian, ribuan malaikat turun merendahkan sayapnya, dan doanya satu aja, ya Allah, maafkan yang mengajar dan maafkan yang belajar, maafkan yang belajar dan maafkan yang mengajar. Kalau malaikat berdoa makbul, tuan-tuan. Berbeda kalau kita yang berdoa. Kalau kita berdoa kan ada maunya, ada udang di balik kuetio. Kalau malaikat berdoa tidak ada maunya. Sebab apa? Malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tempatnya di surga. Jadi kalau berdoa melimpah kepada yang didoakan. Tahniah kepada tuan-tuan yang duduk masih taklim.
Karena inilah satu-satunya majelis yang dihadiri oleh malaikat. Luar biasa. Yang keempat, yang kelima, keluar daripada surahnya nanti tuan-tuan, keluar dari masjid kita ini, keluar dari surah satu langkah saja, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan sebagai anak, sebagaimana anak yang lahir dari perut ibunya, dihapuskan dosa-dosa kita bagaikan anak yang baru lahir dari ibunya. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhir, yang keenam, didoakan oleh seluruh makhluk kecuali iblis laknatullah. Hatta ikan di laut pun berdoa dia. Ikan di laut doa belaka tuan-tuan. Tuan ada mana? Masya Allah, luar biasa. Jadi coba bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan bayangkan, duduknya di masa yang sama, bajunya sama, gayanya pun sama, tapi mendapatkan ganjaran 6 perkara, 6 and 1 tuan-tuan, bukan 3 and 1, 6 and 1, secara online milik tuan-tuan sekalian. Inilah keuntungan orang duduk masjid taklim. Oke tuan ya. Jadi kita ulang balik solat sunnah. Sebenarnya sunnah yang kalau boleh 9 istimewa tadi. Pertama, syukur wudhu. Kedua, sembahyang sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang mengiringi sholat wajib. Tentunya zuhur nanti kita tak sempat qobliyah tuan-tuan, karena kita akan terus iqamah, maka kita akan dirikan ba'diyah. Salam saja tuan-tuan sekalian, dihapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Tahniah dan tuan dan ahli sembahyang duha. Kerana sembahyang duha, ekonomi menjadi established dan benefit dan berkah tuan-tuan. Itu duha. Yang keempat, sembahyang sunnah witir sebelum kita tidur. Bagi tuan-tuan yang baru belajar, baru berjinak-jinak, eloklah witir sebelum tidur. Bagi tuan dan puan yang sudah ahli tahajud, kemudian witirnya diletakkan selepas tahajud, never mind, tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Karena sembahyang witir sebelum atau sesudah itu amalan Rasulullah SAW. Kalau kita buka di dalam kitab Syi'ab itu, minta maaf, kita Fathul Mu'in oleh Syekh Jalil Al-Malibari, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman sukanya witir selepas tahajud. Tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali suka witir sebelum tidur. Jadi bila Rasulullah ditanya bagaimana tuan witir, Nabi menjawab, saya witir kadang-kadang seperti Abu Bakar dan Utsman, kadang seperti Umar dan Ali. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya adalah hadis yang sahih, dua-duanya sunnah. Ya, yang tak baik, yang tak witir, jadi gaduh aja. Sebelum, sesudah, last minute ngorok aja. Itu tak betul. Yang kelima, salat sunnah tahajud. Yang keenam, sunat taubat. Yang ketujuh, hajat. Yang ke-8, istikharah. Dan yang ke-9 kalau boleh, setiap masuk surah ini, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyah itu penghormatan masjid. Masjid itu tempat sujud. Walaupun di surah itu istilah kita saja. Tuan pernah tahu di sini kadang-kadang kita menjadi confused. Masjid yang digunakan sholat Jumat itu tahiyatul masjid. Kalau tidak sunat itu namanya surah. Tapi niat kita tidak boleh usolli sholat tahiyatul surah. Tak payahlah. Sholat masjid saja. Walaupun ini namanya surah, tapi juga masjid. Masjid itu tempat sujud. Tuan ingin bukti di Madinah itu, di sebelah pinggir Madinah, di antara Madinah kemudian dengan pasar kurma itu ada satu masjid kecil namanya Masjid Ghamamah. Ghamamah itu artinya awan atau mendung, di mana Nabi dulu waktu berniaga selalu di situ dan dilindungi dengan awan. Jadi Maisarati selalu seronok kalau berjualan, Nabi mesti sejuk, tak pernah panas, dilindungi, maka dikekalkan Masjid Ghamamah. Pada itu pun tidak pernah digunakan sholat Jumat, tapi disebut masjid juga. Boleh tahiyatul masjid. Jadi tuan-tuan, kalau ini diisytiharkan sebagai tempat sujud, ya sudah tahiyatul masjid, Allahu Akbar, beres tuan-tuan ya. Ini yang ke-9. Dan 1 minggu 1 kali gunakan pada sholat sunat tasbih. Hajaklah, libatkanlah putra putri kita. Kita latih 1 minggu 1 kali. Sholat tasbih itu boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. 9 atau 10 jenis sholat sunnah ini kita lakukan hari-hari. Dan yang seminggu sekali tasbih tadi. Coba bayangkan tuan-tuan, putra putri kita sudah masuk university, handsome belaka, cun belaka, tapi sayang
Kenapa tidak sholat duha? Kenapa tidak witir? Apalagi tahajud bau jauh panggang dari sate itu anda. Kenapa? Karena kita sembrono, kita terlepas pandang, kita biarkan saja anak-anak itu. Oleh karena itu Tuhan, itu tinggalkan budaya semacam itu. Jangan tape, bio, lama-lama jadi boyo nanti Tuhan. Kita rubah, kirakan jasa transformasi, kita ubah dari kecil lagi, kita latih perkenalkan